Tubuhnya disetrum, kemudian diletakkan di atas aspal, tangan dan kakinya diikat kemudian dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa oleh seorang pria yang baru saja ia kenali. Hal menyedihkan inilah yang dialami oleh Iris. Hidup Iris sebenarnya biasa-biasa saja, namun tanpa sepengetahuan suaminya, Iris pergi diam-diam meninggalkan rumah dan menuju ke sebuah taman nasional. Iris mendaki sampai puncak tertinggi dan ternyata di atas sana ada monumen kenangan atas wafatnya seorang anak kecil yang ternyata itu adalah anaknya. Mengingat kepergian anaknya yang jatuh dari atas bukit ini membuat Iris semakin terpukul dan terlihat ingin menyusul anaknya. Namun saat Iris sudah tepat berada di ujung tebing, muncul seorang pria yang tak ia kenali. Pria ini bernama Richard, tapi tujuannya muncul tiba-tiba bukanlah untuk mencegah Iris terjun dari tebing. Richard membiarkan saja jika Iris ingin terjun. Namun Richard meminta Iris untuk menceritakan apa yang sudah terjadi dengan dirinya. Namun Iris terlihat tak mau bicara banyak. Obrolan mereka pun semakin lama semakin dalam sehingga Iris merasa terganggu dan meminta Richard untuk pergi meninggalkannya. Niat untuk mengakhiri hidupnya pun diurungkan oleh Iris setelah bertemu dengan seorang pria misterius yang tiba-tiba mendekatinya di atas bukit ini. Awalnya Iris meminta Richard untuk menjauh darinya. Namun setelah Richard pergi, Iris malah mengikuti Richard dan mereka jalan bersama untuk menuju mobil mereka. Iris pun berterima kasih kepada Richard karena sudah mencegahnya melakukan hal yang tak pantas. Namun saat Iris akan masuk ke dalam mobil, jalannya terhambat lalu Richard turun dari mobilnya. Tanpa diduga ternyata Richard adalah orang yang tak sebaik itu. Ia malah menyetrum Iris kemudian memasukkannya ke dalam mobil dengan tangan dan kaki sudah terikat. Iris masih mencoba untuk tenang dan berusaha melepaskan ikatannya. Iris pun mencoba melakukan panggilan darurat menggunakan jam tangannya. Namun ternyata Iris melakukan kesalahan karena pergi meninggalkan rumah tak membawa handphone. Iris pun harus mencari cara untuk melepaskan dirinya dan ia pun mencoba mengalihkan perhatian Richard dengan mengajaknya berbicara hal lain. Wanita ini berusaha untuk melepaskan ikatan di tangannya menggunakan sebuah pisau kecil yang ia bawa. Setelah berhasil, Iris pun langsung menyerang Richard yang sudah menculiknya sampai mereka kehilangan kendali dan mobil mereka menabrak sebuah pohon. Richard sempat menarik kepala Iris, namun Iris masih bisa melawan dan menjerat leher Richard menggunakan sabuk pengaman. Richard masih sangat kuat untuk melawan sehingga Iris pun memilih untuk keluar saja dari mobil. Namun setelah ikatan di kakinya lepas, Iris malah merasa pusing dan ternyata Richard sudah membius Iris yang bisa menyebabkan Iris tak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali dalam 20 menit ke depan. Karena tahu Iris akan lumpuh dalam beberapa menit, Richard pun membiarkannya saja pergi. Iris terus berusaha memastikan dirinya bisa bergerak untuk saat ini dan ia berusaha mencari tempat persembunyian lalu menyalakan timer di jam tangannya ketika tangannya sudah merasa sangat kaku. Kaki kanannya pun sudah mulai mati rasa dan sulit digerakkan sehingga Iris pun hanya bisa terdiam di balik pohon besar yang ternyata banyak sekali sarang semut di dekatnya.